Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar TKP tentang pelayanan publik. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Anda merupakan seorang CS di sebuah perusahaan kosmetik. Posisi kita berarti sebagai customer service. Seorang investor datang dan ingin menjumpai direktur untuk penandatanganan berkas kerjasama. Namun direktur sedang tidak di tempat dan teleponnya pun tidak dapat dihubungi. Setelah menyampaikan hal tersebut, sang investor mendesak Anda untuk menandatangani berkas tersebut mewakili direktur Anda. Sikap Anda adalah, masalahnya adalah dipaksa menandatangani berkas bos atau menandatangani berkasnya direktur. Sikap Anda adalah A. Tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk direktur Anda dan meminta investor tersebut untuk tidak memaksakan Anda. Ini solusi. B. Menolak dan meminta investor tersebut untuk menunggu kabar selanjutnya. Ini juga solusi. C. Mengulur-ngulur waktu untuk penandatanganan sambil berharap direktur segera tiba di kantor. Ini kurang lah. D. Segera menandatangani berkas kerjasama tersebut setelah mengirim pesan pemberitahuan kepada direktur Anda. Ini bukan solusi. E. Segera menandatangani berkas kerjasama tersebut karena hal tersebut sangat penting demi mendapatkan suntikan dana segar dari investor. Ini juga bukan solusi. Jadi antara A dan B, menolak dan meminta investor tersebut untuk menunggu kabar selanjutnya. Nah, ini jawabannya poin 5 B, kemungkinan poin 4 adalah A, ini poin 3-nya di C. Nomor 2, Anda bekerja sebagai admin di sebuah toko baju online yang menangani pesanan pelanggan. Posisi kita sebagai admin toko. Dan ada pelanggan yang mengeluh bahwa barang yang ia terima tidak sesuai dengan pesanan. Masalahnya adalah barang tidak sesuai pesanan. Tidak sesuai pesanan. Sikap Anda, A. Meminta maaf dan berjanji meningkatkan pelayanan. Bolehlah. Kurang ini. B. Meminta maaf dan meminta pelanggan mengirim foto, barang, dan bukti invoice untuk kemudian ditindaklanjuti. Oke, menyelesaikan masalah. C. Meminta pelanggan mengirim video unboxing dan bukti invoice. Jika memang benar barang tidak sesuai, maka akan diganti. Ini juga solusi. D. Meminta pelanggan sabar karena pesanan juga banyak dan harap maklum. Ini bukan solusi. E. Melapor kepada atasan Anda terkait keluhan pelanggan dan minta solusi. Ini kurang bagus ini. Antara B dan C. Ini hampir sama antara B dan C, cuma yang B ini ada kata-kata minta maaf. Ini poin plusnya. Poin plus. Jadi poin 5 adalah yang B, poin 4-nya ada di C. Lanjut nomor 3. Anda bekerja sebagai seorang kasir di sebuah swalayan. Posisi kita sebagai kasir. Hari ini Anda mendapat jadwal jaga kasir pada pagi hari hingga waktu maghrib. Namun saat pergantian shift kerja, pengganti Anda belum hadir. Padahal Anda ingin segera istirahat untuk berbuka puasa. Anda khawatir jika menunda minum air akan berefek dehidrasi. Pelanggan pun masih ada dan membutuhkan layanan kasir. Sikap Anda adalah, ini permasalahannya minum air itu penting karena khawatir dehidrasi. Terus masalah kedua, pelanggan, juga ada pelanggannya.
Terus masalah ketiga, teman Anda yang akan menggantikan belum datang. Sikap Anda adalah A. Terus menghubungi teman Anda tersebut dan menyuruhnya untuk segera datang menggantikan Anda. Ini minum airnya tidak terselesaikan. B. Meminta tolong atasan untuk mencarikan pengganti Anda sementara Anda harus segera berbuka puasa. Ini kurang pas, bukan solusi. C. Melayani pelanggan Anda sambil minum dan makan bekal puasa yang sudah Anda siapkan. Oke lah. D. Meminta waktu sebentar kepada pelanggan untuk izin minum air. Oke. Terus melayani pelanggan tersebut dan menunda berbuka hingga pengganti Anda tiba. Ini bukan solusi karena ini untuk minum tidak terselesaikan. Jadi yang minumnya terselesaikan, terus melayani pelanggan juga terselesaikan antara C dan D. Ini permasalahannya kan minum. Nah, tapi poin C ini melayani sambil minum dan makan. Nah, ini yang minus ini. Jadi poin 5 adalah di D. Anda merupakan karyawan baru di suatu instansi pemerintah daerah. Pada saat Anda memberi pelayanan, seorang customer menghampiri Anda melakukan protes dengan marah-marah dan berteriak menggunakan bahasa daerah. Padahal Anda tidak mengerti apa yang diucapkan oleh orang tersebut. Sikap Anda adalah A. Tetap tenang dan fokus melanjutkan pekerjaan. Oke, boleh. B. Segera memanggil security untuk menangani customer tersebut. Ini nggak bagus, bukan solusi. C. Tetap tenang dan menanggapi customer tersebut dengan sabar. Oke, bagus. D. Meminta rekan kerja yang lain untuk melayani customer tersebut. Kurang bagus ini. E. Mengacuhkan customer tersebut karena banyak customer lain yang sedari tadi telah menunggu untuk dilayani. Ini bukan solusi juga. Jadi antara A dan C. A tetap tenang dan fokus melanjutkan pekerjaan, sedangkan C tetap tenang dan menanggapi customer tersebut dengan sabar. Nah, di sini ada menanggapi customer tersebut dengan sabar. Ini poinnya. Jadi poin 5 adalah C, kemudian poin 4 kemungkinan A. Lanjut nomor 5. Anda bekerja sebagai distributor gas LPG 3 kg untuk masyarakat miskin. Siang ini gas yang langka ini pun segera diburu oleh warga yang sudah mengantri dari pagi hari. Beberapa warga protes bahwa Anda terlalu lambat dalam melayani, padahal Anda juga harus teliti dalam mengecek identitas KTP setiap penerima gas sesuai ketentuan. Sikap Anda adalah, kita sebagai distributor gas LPG, permasalahannya adalah mengantar terlalu melambat dalam melayani. Nah, sikap Anda adalah A. Meminta maaf dan berusaha mempercepat dalam memberikan pelayanan. Oke, bisa menyelesaikan masalah. B. Meminta bantuan teman untuk melayani agar lebih efektif. Ini kurang pas. Nah, kurang pas. C. Menahan emosi agar jangan sampai Anda marah dengan kritikan mereka. Oke, bisalah. D. Mengatakan bahwa Anda perlu waktu dalam mengecek KTP setiap warga. Boleh. E. Menjelaskan hanya yang mau bersabar yang akan dilayani. Dalam pelayanan ini nggak bagus. Berarti antara A, C, D. Meminta maaf dan berusaha mempercepat dalam memberikan pelayanan. C. Menahan emosi. Yang mana ini kira-kira? Antara yang mana ini? Oke. Meminta maaf. Nah, ini ada poin plusnya yaitu minta maaf. Sedangkan yang C dan D ini tidak. Nah, ini menahan emosi, ini bagus. Tapi ini kayaknya poin 3 ini. Terus mengatakan bahwa Anda perlu waktu dalam mengecek KTP setiap warga. Ini juga benar. Ini poin 4.
Sedangkan A, ini ada poin plusnya, meminta maaf. Nah, ini poin 5. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Itu tadi 5 soal sudah kita bahas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga di tahun ini kita lolos PNS, menjadi PNS. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.